Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hal mengenai quality management di PT Xerox. Nah, kelompok 7 itu beranggotakan saya sendiri Boga Putra Nugrah, ada Almira Aloida Husni, ada Sarah Fadila Pulungan, dan juga Ahmadi Usemahu. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Arif Kuswanto, ST MBA. Next. Nah, untuk overview-nya sendiri, kita di sini akan membahas yang pertama ada introduction, ada define, measure, analyze, improve, control, dan juga conclusion. Nah, yang pertama yaitu ada introduction. Nah, pada tahun 1959, Xerox memperkenalkan mesin fotokopi kertas biasa pertama di dunia. Nah, mesin ini sukses besar dan menciptakan industri baru. Nah, Xerox tumbuh dari sebuah perusahaan kecil dengan pendapatan 33 juta dolar pada tahun 1959 dan menjadi perusahaan besar dengan pendapatan 176 juta dolar pada tahun 1963, 4 miliar dolar pada tahun 1975, dan 18 miliar dolar pada tahun 1990. Next. Selanjutnya itu define. Untuk sementara waktu, Xerox beroperasi dari posisi yang sangat kuat karena posisi patennya yang kuat di pasar yang sangat besar. Tidak adanya pesaing yang kuat membuat risiko pertumbuhan yang tidak terkendali dan biaya menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan peluang untuk ekspansi. Posisi unik ini memungkinkan Xerox untuk mengimbangi ketidakefisienan dengan menaikkan harga. Akibatnya, Xerox kehilangan pandangan terhadap kebutuhan pelanggannya. Oke, selanjutnya adalah measure. Pada akhir tahun 1970-an, kurangnya fokus perusahaan terhadap kebutuhan pelanggan menciptakan situasi di mana para pesaing berhasil mengalahkan atau menyamai harga dan fitur produk Xerox. Hal ini menyebabkan pangsa pasar Xerox turun dari posisi dominan di tahun 1960-an menjadi kurang dari 50% di tahun 1980-an. Lebih lanjut, laba atas aset bersih menurun dari 19% pada tahun 1980 menjadi 8,4% pada tahun 1983. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian analyze atau analisis. Nah, setelah dilakukan analisis oleh Xerox, terdapat 3 area prioritas masalah yang mereka petakan. Yang pertama pada pengembangan dan pengiriman produk, yang dimana Xerox mengubah proses pengembangan produknya dengan lebih menekankan pada kebutuhan pelanggan dan segmen pasar yang berbeda. Nah, terus ada kepuasan pelanggan. Nah, Xerox sendiri mulai berfokus pada kepuasan pelanggan sebagai masalah prioritas, di mana menggunakan sebuah sistem pengukuran kepuasan pelanggan yang mereka buat. Selanjutnya ada pengurangan kos atau biaya, yang dimana manajemen eksekutif Xerox memutuskan untuk meluncurkan beberapa upaya untuk meningkatkan laba dan juga mengurangi biaya yang tak diperlukan atau terbuang percuma. Next. Oke, tadi setelah dilakukan analyze, maka PT Xerox melakukan perbaikan atau improve pada Xerox itu sendiri, yang dimana manajemen Xerox menyimpulkan bahwa upaya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan laba terus merusak upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan pangsa pasar itu sendiri, di mana manajemen menyadari bahwa mengidentifikasi area-area prioritas dan menetapkan kebijakan-kebijakan di sekitar prioritas tersebut tidak akan cukup untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaannya. Namun yang diperlukan adalah perubahan mendasar atau fundamental dalam cara Xerox menjalankan bisnisnya. Akhirnya, PT Xerox mulai bekerja dan menciptakan sebuah proses yang akan mengubah seluruh praktik kerja dan juga manajemen di Xerox secara menyeluruh. Yang dimana mereka menerapkan cara leadership pro quality, yang dimana atau disingkat dengan LTQ. Yang dimana LTQ-nya sendiri adalah sebuah proses yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan terus meningkatkan semua proses yang bersangkutan.
LTQ berusaha untuk menyebarluaskan tujuan umum di seluruh lini Xerox yang ada, yang dimana menanamkan kualitas sebagai prinsip bisnis dasar dan juga memastikan bahwa peningkatan kualitas menjadi mutu utama sebuah perusahaan di setiap karyawan Xerox. Nah, LTQ sendiri terdiri dari beberapa subproses yang saling terkait, yang dimana ada yang pertama ada QIP atau Quality Improvement Process, di mana alat untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan merancang metode untuk memenuhi kebutuhan tersebut. QIP sendiri menyediakan alat bantu bagi karyawan Xerox untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengidentifikasi persyaratan pelanggan dan merancang metode untuk memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya ada PSP atau Problem Solving Process, yang dimana alat bantu untuk meningkatkan dan serta berinovasi dalam metode yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Melalui proses ini, karyawan Xerox bekerja secara terus-menerus untuk meningkatkan dan berinovasi dalam metode untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada benchmarking atau perbandingan, yang dimana alat yang digunakan untuk mengembangkan metode terbaik di kelasnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Benchmarking Xerox sendiri memungkinkan untuk mengidentifikasi area atau fungsi yang harus ditingkatkan. Benchmarking memfokuskan pada pencarian metode yang lebih baik dan mendorong karyawan untuk mencari solusi dan perbaikan di luar perusahaan. Fokus eksternal ini menumbuhkan budaya perusahaan yang siap menerima perubahan dan bersedia untuk meningkatkan nilai atau menutup kelemahan yang ada. Selanjutnya ada CSMC atau Customer Measure System, yang dimana alat untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan tentang kinerja Xerox, yang dimana metode ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sistem pengukuran kepuasan pelanggan ini, yang dimana merupakan metode untuk mengumpulkan data dari pelanggan mengenai kepuasan mereka secara keseluruhan terhadap Xerox dan penilaian mereka terhadap indikator-indikator kinerja utama. Selanjutnya ada PDP atau proses pengiriman produk, yang dimana struktur yang mengorganisasi orang-orang ke dalam tim lintas fungsi untuk menangani masalah-masalah terkait dengan produk, yang dimana Xerox melakukan studi perbandingan pertamanya. Hasilnya membuat Xerox menyadari bahwa para pesaing secara konsisten memberikan produk secara lebih cepat dan juga dengan biaya yang lebih murah, yang dimana Xerox menemukan bahwa metode yang mereka gunakan menggunakan 2 kali lebih banyak orang dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Akhirnya mereka melakukan pembaruan pada proses pengiriman produk yang ada. Selanjutnya ada CDP atau Customer Delivery Process, yang dimana struktur yang mengatur pelanggan dan pemasok ke dalam tim untuk menangani masalah-masalah pelanggan serta pemasok, yang dimana proses pengiriman pelanggan digunakan untuk memastikan bahwa produk Xerox sampai ke pengguna akhir dengan kualitas, biaya, serta waktu yang tepat, yang dimana CDP menyediakan metode untuk memeriksa interaksi antara pemasok dan juga pengguna akhir. Selanjutnya, yang terakhir ada kemitraan dan pemberdayaan, yang dimana struktur organisasi yang menjatuhkan pengembalian keputusan ke tingkat praktis paling bawah untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga lebih efisien terkait kebutuhan pelanggan. Manajemen Xerox menyadari bahwa karyawan di tingkat distrik berada dalam posisi terbaik untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang belum terpenuhi di tingkat distrik tersebut. Kesadaran ini mengarah pada terbentuknya kemitraan distrik, yang dimana kemitraan distrik tim ini sendiri terdiri dari karyawan-karyawan Xerox dari berbagai penjual, layanan, dan administrasi di distrik-distrik itu sendiri. Oke, mungkin itu aja. Next. Nah, selanjutnya ada kontrol. Nah, pada tahap ini, sistem pengendalian diterapkan untuk memonitor kinerja proses dan memastikan bahwa perbaikan yang telah dilakukan tetap berfungsi dengan baik. Nah, Xerox selalu melakukan monitoring di setiap sub-bagian yang mereka miliki dengan pengawasan manajemen bersangkutan. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh Xerox yaitu dengan memberikan apresiasi Xerox, yaitu penghargaan seperti penghargaan keunggulan tim sebagai pengakuan atas kerja sama tim yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan
melalui kualitas dengan sukses. Nah, penghargaan ini diberikan setiap tahunnya kepada tim yang di antara kriteria lainnya telah menunjukkan penerapan yang sangat baik dari prinsip-prinsip kepemimpinan melalui kualitas. Next. Selanjutnya yaitu conclusion. Kemunduran yang dialami oleh Xerox dapat teratasi dikarenakan manajemen Xerox bisa menyadari permasalahan yang mengakibatkan kemunduran Xerox. Terdapat penekanan dari beberapa proses antara lain pada identifikasi kebutuhan pelanggan dan melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keberhasilan Xerox dalam memenuhi tujuan dari upaya peningkatan kualitasnya telah memungkinkannya menjadi perusahaan Amerika pertama yang berhasil merebut kembali pangsa pasar dari pesaing tanpa bantuan proteksi tarif atau bantuan pemerintah lainnya. Sekian presentasi kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.